Bayangkan, seorang wanita cantik sendirian di jalan sepi, bingung karena mobilnya tiba-tiba mogok. Lalu muncul pria lusuh yang membuatnya ketakutan. Tapi apa yang dilakukan pria itu kepadanya? Sungguh di luar dugaan. Sahabat semuanya. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman buat like dan komen dari asal mana kalian nonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita lanjut ceritanya. Senja perlahan berubah menjadi petang ketika sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan yang nyaris tak pernah dilalui kendaraan. Jalan itu membelah kawasan pinggiran kota, diapit semak liar dan pepohonan tinggi yang membuat suasana terasa semakin sunyi. Mesin mobil mati begitu saja, meninggalkan keheningan yang menekan. Di balik kemudi, seorang wanita cantik bernama Alia menatap kosong ke depan. Jarum bensin di dashboard sudah lama berada di titik nol. Ia sempat berharap mobilnya masih bisa melaju sedikit lagi, namun harapan itu sirna. Mobilnya benar-benar kehabisan bensin di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Alia turun dari mobil dengan langkah ragu. Angin sore berembus pelan, membawa hawa dingin yang membuatnya merapatkan jaket. Ia melirik ponselnya. Sinyal lemah. Baterai hampir habis. Tak ada rumah, tak ada warung. Hanya jalan sepi yang memanjang tanpa ujung. Rasa cemas mulai menguasai pikirannya. Saat ia kembali menutup pintu mobil, suara langkah kaki terdengar samar dari kejauhan. Alia menoleh cepat. Jantungnya langsung berdegup kencang. Dari balik bayangan pepohonan, muncul seorang pria lusuh berjalan santai menyusuri jalan. Pakaiannya kotor, celananya pudar, dan ransel besar tergantung di punggungnya. Wajahnya terlihat keras oleh terik matahari dan debu jalanan. Namanya Adi. Penampilannya membuat Alia refleks waspada. Tangannya menggenggam tas erat-erat. Dalam pikirannya, berbagai kemungkinan buruk bermunculan. Jalanan kosong, cahaya semakin redup, dan kini hanya ada mereka berdua. Adi tampak menyadari ketegangan itu. Ia berhenti beberapa langkah dari Alia, menjaga jarak. Tatapannya sekilas mengamati mobil, lalu kembali ke wajah Alia yang pucat. Tak ada gerakan tergesa, tak ada tatapan mengancam. Ia hanya berdiri, memperhatikan situasi dengan tenang. Alia memperhatikan setiap gerakannya dengan napas tertahan. Adi lalu membuka ranselnya. Alia refleks mundur setengah langkah. Namun yang dikeluarkan pria itu bukan sesuatu yang berbahaya. Dari dalam ransel, Adi mengeluarkan sebotol kecil bensin yang dibungkus kain. Matanya melirik indikator bensin mobil Alia, seolah langsung memahami masalahnya tanpa perlu penjelasan. Dengan gerakan hati-hati dan terlatih, Adi menuangkan bensin ke dalam tangki mobil. Tangannya cekatan, jelas terbiasa melakukan pekerjaan berat. Aroma bensin bercampur dengan udara petang. Alia hanya bisa berdiri terpaku, antara takut, heran, dan kagum. Setelah selesai, Adi menutup tangki dan melangkah mundur. Ia memberi isyarat agar Alia mencoba menyalakan mesin. Dengan tangan masih gemetar, Alia masuk ke mobil dan memutar kunci. Mesin menyala. Suara itu terdengar begitu menenangkan, seolah memecah ketegangan yang sejak tadi menyelimuti suasana. Alia menutup mata sejenak, menahan napas yang akhirnya bisa dilepaskan. Saat ia turun kembali dari mobil, Adi sudah mengangkat ranselnya, bersiap pergi. Alia mencoba memanggilnya, ingin mengucapkan terima kasih, ingin menawarkan imbalan. Namun Adi hanya menggeleng pelan. Wajahnya tetap tenang, seolah apa yang ia lakukan bukan hal besar. Ia berjalan menjauh, langkahnya perlahan menghilang di telan senja. Alia berdiri lama di samping mobilnya. Rasa takut yang sempat mencengkeram hatinya kini berganti rasa malu dan haru. Pria yang sempat membuatnya takut justru menjadi satu-satunya orang yang menolongnya saat tak ada siapapun. Mobil kembali melaju menyusuri jalan sepi. Namun perjalanan Alia sore itu tak lagi sama. Di dalam hatinya tertanam pelajaran berharga
bahwa kebaikan tidak selalu datang dengan wajah ramah dan pakaian rapi, bahwa di jalan sunyi, pertolongan bisa datang dari arah yang paling tak terduga, dan bahwa prasangka seringkali lebih kejam daripada kenyataan. Di balik cahaya senja yang kian menghilang, Alia sadar, kadang orang yang kita takuti justru adalah orang yang menyelamatkan kita.